Halo, di sini saya akan menjelaskan algoritma K-means. K-means itu merupakan suatu metode cluster dari non-hierarki. Nah, jadi, pada metode cluster, cluster terbagi menjadi dua, hierarki dan non-hierarki. Nah, apa bedanya hierarki dan non-hierarki? Bedanya itu, non-hierarki mengharuskan si peneliti menentukan terlebih dahulu jumlah klasternya atau K-cluster. Sedangkan hierarki tidak. Hierarki ditentukan klasternya berdasarkan si dendrogram. Nah, itulah perbedaan dari hierarki dan non-hierarki. Kenapa K-means ini menarik dan sering digunakan dalam machine learning? Karena kami mudah digunakan untuk data yang banyak, data yang besar, sehingga memudahkan si user untuk menggunakan si metode K-means ini. Nah, bagaimana cara K-means ini bekerja? K-means itu seperti yang ada di dalam gambar ini. K-means ini merupakan metode cluster atau metode pengelompokan. Dari pengelompokannya, contoh dalam pengelompokan ini kita yang ditutup-tutup dengan sama si orang ini adalah cluster-clusternya, atau mereka mengelompokkan berdasarkan karakteristik kemiripan karakteristiknya. Nah, jadi pada yang saya coret ini merupakan karakteristik yang berbola bola yang berwarna hijau. Sedangkan yang lain ini berwarna biru, yang ini berwarna biru, yang ini berwarna kuning, ini berwarna pink. Dan tidak mungkin yang hijau ini ada di warna kuning ataupun di biru. Dan begitu juga lainnya, yang lainnya. Oke, bagaimana algoritma K-means bekerja? Pertama, seperti yang saya bilang, K-means ini merupakan metode non-hierarki yang mengharuskan si pengguna itu harus menentukan jumlah klaster K sebagai menentukan jumlah si klasternya. Nah, dalam menentukan jumlah klaster ini, pengguna tidak ada batasan untuk menggunakan si jumlah klaster. Tapi saya sarankan untuk untuk menentukan jumlah klaster itu 2 sampai 5. Nah, karena ketika kita melebihi 2 sampai 5 ini, itu akan susah diinterpretasikan. Ketika ada 6 klaster seperti ini. Nah, dari ke-6 ini kita susah untuk mengklasifikasikan antar si klasternya. Misalnya kayak 2 ini. Nah, ini bisa kita klasterkan. Kalau dia 2, ini rendah, tinggi, dan seterusnya. Oke. Dan selanjutnya, kita menentukan centroid sebanyak K cluster, berdasarkan K clusternya. Nah, dari centroid itu, kita cari titik centroidnya terdekatnya menggunakan jarak si Euclidean distance dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dari sini kita mencari jarak centroid berdasarkan data terdekatnya. Nah, dalam kasus yang saya jelaskan ini menggunakan Euclidean distance. Dan untuk di metode K-means itu ada beberapa cara untuk melakukan menghitung jarak. Bisa Euclidean, bisa Manhattan, atau Mana-Holobis. Nah, dari situ. Nah, untuk kasus yang saya jelaskan, ini kita menggunakan jarak Euclidean yang sangat basicnya. Bagaimana caranya? Ini dari rumus yang ada di sini itu menunjukkan DIK itu adalah ini jarak antara data XIJ, IJ ini adalah baris dan kolomnya. Nah, terus XIJ ini adalah data ke I pada variabel ke J. Nah, contoh ada di sini.
datanya ada data ini kolom A, kolom B. Ini 1, ini 2. Nah, jadi XI1 ini adalah XI1 yang artinya ini baris pertama kolom 1. Nah, baris pertama kolom 1. 1 dikurang ini sih sentroidnya yang kita tentukan nanti nilai sentroidnya. Nah, dikurang dan ini adalah maaf dan ini adalah si data kedua. Ini 2 dikurang si sentroidnya, sentroid yang kedua, dan seterusnya. Kemudian ini dicari, dipangkatkan ke kuadrat, dan ditambahkan terus diakarkan. Ini VKJ ini adalah si sentroidnya. Nah, ketika udah selesai dan untuk dari semua data, baru kita masuk setiap himpunan titik data menjadi sentroid disebut cluster. Nah, nanti dari itu hitung yang dia data ke-1, data kedua itu dia masuk ke cluster mana berdasarkan si sentroidnya. Nanti kita hitung dia jaraknya, jarak data dengan si sentroidnya. Kemudian ini jarak data, ini sentroidnya, ini datanya. Nah, si ini ada sentroid yang sebelah sini lagi. Nah, misalnya ada 2, ini sentroid. Dan si data yang ini, apakah dia lebih dekat dengan ini atau ini? Nah, itulah kita tentukan dari si jarak Euclidean tadi. Nah, untuk menentukan jarak Euclidean, ini sampai sebanyaknya variabel. Ketika ada C, ini berarti ada tambah lagi, kita perhitungannya berdasarkan si variabel yang kita punya. Nah, misalnya kita ada 2 variabel, berarti pengoperasiannya cuma ada 2 di dalam si Euclidean-nya. Atau kalau misalnya kita punya 3 variabel, kita hitungnya ada 3. Terus kita ada 4, dan seterusnya. Dan kemudian ketika sudah dapat cluster yang seperti ini, dia disebut data ini masuk ke cluster ini atau ini, itulah disebut namanya cluster. Ketika sudah fix, baru kita hitung kembali lagi berdasarkan clusternya. Nah, cluster berdasarkan dia dekat sentroid mana gitu. Nah, ketika sudah kita hitung kembali berdasarkan, misalnya ada data lagi di sini dan di sini ada datanya 1 lagi. Nah, 2. Berarti ada 2 di cluster sini. Nah, dari sini kita merata-ratakan si 2 data ini. Itulah jadi sentroid barunya, new sentroid. Kenapa kita rata-ratakan? Ya, namanya juga K-means. K-means adalah merupakan si rata-rata. Gitu. Nah, terus kemudian kita ulangi langkah-langkah tersebut sampai si sentroidnya tidak berubah atau jumlah klaster si anggota klasternya ini tidak berubah-berubah. Nah, maka dari itu kita tetap menghitung memakai si jarak Euclidean. Kita ulangin langkah 2 sampai si langkah 4. Ini maaf, ini agak typo. Oke, kita lanjut. Oke, sebagai contoh, saya mempunyai data yang untuk akan dikaminskan. Ada sebanyak 6. Nah, dan ada 3 variabel. Nah, untuk disclaimer di sini, K-means itu hanya bisa digunakan memakai metode data rasio. Untuk dari sini kita asumsikan data ini bukan data kategorik, tapi data rasio. Data rasio atau interval. Nah, kita asumsikan data ini adalah rasio. Nah, terus seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tentukan jumlah klaster dan data sebagai sentroid. Untuk di sini saya pilih 3 klaster. 3 klaster dan 3 klaster otomatis ada 3 sentroid. Nah, bagaimana cara menentukan sentroid untuk pertama kali?
itu secara random. Secara random yang dimaksud di sini itu tidak ada aturannya, kita random, asalkan yang setahu saya, asalkan sentroidnya itu tidak jauh dalam rentang si data ini. Nah, misalnya ada tiga variabel, berarti di dalam sentroidnya itu ada tiga, ini x, ada x. Nah, berarti ada tiga. Kalau misalnya ada 4 variabel, berarti si sentroidnya ada 4 di setiap sentroidnya. Nah, itu. Nah, terus dalam kasus ini saya menggunakan sentroidnya itu si data pertama. Terus sentroid yang kedua itu data ketiga. Sentroid yang keempat, sentroid yang ketiga itu adalah data yang kelima. Kenapa seperti ini? Karena itu terserah dan tidak ada kaidahnya. Terserah yang di sini kita pilih secara random. Bisa saja kita pilih karena ini 3 sentroid ya. 3 sentroid itu kita pilihnya, kita menentukannya ya udah kalau misalnya ini 101, berarti kita rentangnya itu bisa ya 2 di pertama ininya, terus ya ini 3, ini 1. Nah, terus ini karena ada tiga variabel, berarti ada 3 di dalam satu sentroid. Ini C1. Nah, C2 itu bisa saya bikin 0, 0, 1. Nah, ini C3-nya itu adalah ya terserah, nilainya terserah berapa, atau 123 atau 321 atau 213, itu terserah. Karena di sini yang katanya Cummins untuk menentukan sentroid yang pertama itu secara random. Tidak ada aturan untuk menentukan si randomnya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika memilih random itu kita memilih nilai yang tidak jauh dalam rentang si 3 variabel ini gitu. Atau juga untuk dalam kasus ini saya memakainya si datanya itu data si Medan ini itu adalah si sentroidnya, sentroid pertama, si Bandung ini sentroid kedua, ini sentroid ketiga. Nah, untuk lebih mudah saja karena ini tidak ada aturan ya. Untuk pertama kali itu kita menggunakan sentroid secara random. Oke, next. Oke. Untuk selanjutnya kita melakukan iterasi pertama. Karena tadi si Medan ini C1, di si Bandung ini C2, si DKI Yogyakarta ini C3. Nah, saya dari ketiga ini saya bawa ke sini. Nah, inilah sebagai si sentroidnya. Oke, untuk yang si Medan dapat dilihat dari rumus yang ada di sini kita implementasikan ke ini. Kita implementasikan ke data ini si Medan. Nah, jadi yang di sini ya data ke I pada variabel ke J. Nah, data ke I yang di Medan. Di Medan ini 1, 1. Terus dikurangin si sentroid yang pertama ini di yang elemen satunya. Nah, 1 dan seterusnya. Nah, seterusnya ya ini karena ini 0, ini 0, ini 0, maka ini 0. Terus si sentroidnya juga di sini 0 ya karena ini sama dengan penjumlahan pengurangan berdasarkan diri dia sendiri, maka dia ini 0. Oke. Untuk yang C2 ini berbeda karena C2 ini berdasarkan si Bandung nilainya 1, 2, 2. Nah, 1, 2, 2 ini kita kurangkan berdasarkan si sentroid kedua. Ini dia. Nah, 1 nilai Medan ini 1 di sini dikurang 1 sentroid ini. Oke, 0 kuadrat. 0 kuadrat ditambah ya 0 kuadrat akan hasilnya juga 0 nanti. 0 dikurang 2 itu dapatnya dari mana? 0 itu berdasarkan dari data yang di sini. Nah,
2 ini berdasarkan dari mana? Itu dari si centroid yang kedua ini. Terus 1 ini dari mana? Ini berdasarkan dari si datanya. Dikurang 2. Kurang berdasarkan si centroidnya. Dan kemudian ketika ini dijumlahkan, ini min 2 kuadrat ditambah 1 dikurang 2, ini min 1 kuadrat. Nah, sama dengan 2,24. Dan begitu juga si centroid yang ketiga. Yang ketiga, karena datanya ini data Medan itu 101, data Medan itu 101, dikurangkan aja berdasarkan si centroid yang ketiga. Tinggal kita mendapatkan 2,83. Oke. Terus kemudian ya untuk data Aceh didapatkan dari mana? Data Aceh itu 1, 2, 3. Terus kita coba pada percobaan si centroid yang 1. 1 dikurang 1. Oke, 1 ini 1. 1 ini dari mana? 1 ini berdasarkan si datanya. Terus dikurang 1 berdasarkan si centroid yang pertama. Nah, kemudian ditambah 2 dikurang 0. 2 ini berdasarkan dari mana? Si data si kolom B. Kolom B untuk si Aceh. Nah, maka 2. 2 dikurang 2. 2 dikurang 0. Nah, 0 ini berdasarkan nilai si centroid ini. Nah, terus 3, kenapa 3? Karena di kolom C, di baris Aceh, itu 3. 3 dikurang 1, itu centroid per 1. Satunya ini lagi ya. Dan 3-nya ini si data ini. Maka didapatkan 2,83. Begitu juga seterusnya. Di centroid kedua, centroid ketiga. Centroid kedua dapatkan 1, centroid ketiga itu 2,83. Untuk pencarian ini kita mencarinya semua baris data, semua observasi yang ada di dalam data. Oke, contoh di dalam Bandung ini. Nah, di Bandung ini itu didapatkan 2,24 berdasarkan si Bandung 122. Nih 122. Nah, ini juga seterusnya di centroid pengurangan si centroid 2 terus dikurang berdasarkan centroid 3. Nah, ini untuk 3 kota. Nah, selanjutnya perhitungan Solus dengan DKI Yogyakarta. Terus Jakarta. Oke. Sudah didapatkan 2,2401. Oke, kita lanjut. Untuk yang Solo, ya, yang Solo itu sama juga perhitungannya dengan DKI Yogyakarta, ya Jakarta, karena ini masih iterasi pertama. Nah, iterasi yang pertama kita menggunakan si centroid ini, kita pilihnya berdasarkan acak atau random. Nah, itu juga begitu juga nilai Solo itu 1, 0, 0. Nah, 1 dikurangin si centroid yang 1 di sini. Oke, ini 1, terus 0. 0, ini si centroidnya 0 di sini. Terus di sini 0, ini 0. Terus ini 0, data ke sini ini 0. Kita lihat dari rumusnya. Kita balik lagi ketika bingung, kita lihat saja dari rumusnya. 0 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Begitu juga terusnya di C2, untuk C3, C3. Dan Jakarta juga didapatkan. Ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini, kita kumpulkan. Siapa kota-kota mana saja yang masuk di centroid 1 dan centroid kedua dan centroid ketiga. Kenapa? Ya gitu, karena kita tentukannya ada 3 klaster, maka ada 3 centroid. 3C. Oke. Ketika sudah dapat, inilah dia untuk si centroidnya. Nah, ini maaf, ini tidak, ini judulnya. Terus dari tabel ini kita didapatkan C1 itu si wilayah Medan, dia itu dapat jarak euklidiannya itu 0 dan Medan yang C2 itu 2,24 dan ini 2,83. Nah, kenapa dia masuk di C1? Karena nilai yang paling terkecil atau mendekati si 0. Berarti dia itu sangat dekat sekali karena memang tadi si centroidnya itu si Medan, maka hasilnya juga 0 gitu. Maka dia masuk di C1. Nah, untuk di Aceh
dia itu paling rendah di antara 3 sentroid siapa gitu. 0 di sentroid 3, maka C3. Nah, untuk Bandung, dia itu di paling rendah itu di C2, maka C2. Untuk yang Solo, paling rendah itu di C1, maka C1. DKI Yogyakarta paling rendah di C3, maka C3 di sini. Jakarta itu yang paling rendah di mana? Itu di C2, maka dia masuk di C2. Oke, untuk saat ini ketika sudah dapat si C1-nya siapa-siapa aja dan C2-nya ada siapa dan C3-nya ada berapa. Kalau dilihat masing-masing klaster ini mempunyai 2 anggota klaster. 2 anggota klaster. Nah, kemudian dari semua yang ada di sini, nilai si Medan, misalnya si Medan dengan si Solo ini merupakan dia berada di klaster 1. Maka Medan dengan si Solo ini kita rata-ratakan. Nilainya ini 1 ditambah 1, 0 tambah 0. Ini 1 ditambah 1 dibagi 2, itu 0,5. Ya, ini kita lihat dari next step-nya. Oke. Ini dia kita cari rata-rata berdasarkan si masing-masing klasternya. Nilai si Medan ini kita dapatkan dari sini 101. Kita balik lagi ke data asalnya. Nah, Solo ini maaf, saya ada penginputan yang salah. Solo ini merupakan 0. Ini di sini 0, 100. Berarti di sini 10. Berarti 1 dibagi 1 tambah 0 itu 1. Karena ini ada 2, kita rata-ratakan dia itu 0,5. Nah, itu untuk Neo Centroid-nya. 0,5. Oke, dia 0,5, berarti Neo Centroid-nya C1 baru itu 1,0,5. Inilah sih nilai centroid baru yang pertama. Centroid yang kedua itu dari nilai Bandung. Bandung dia itu masuk di klaster kedua. Siapa-siapa aja kita rata-ratakan sih klaster keduanya. Nah, dari Bandung dengan si Jakarta. Nah, Bandung dengan Jakarta itu kita rata-ratakan setiap kolomnya. Nah, kolom A-nya itu dapat 0,5, kolom B-nya 2, kolom C-nya itu 1,5. Nah, itu kita dapetin centroid-nya 0,5, 2,0, 1,5. Nah, inilah nilai centroid yang kedua. Centroid ketiga juga begitu, kita dapatkan rata-ratanya dari Aceh dengan DKI Yogyakarta itu 123. Tidak ada perubahan dari centroid sebelumnya. 1,2,3. Nah, inilah ketika sudah mendapatkan nilai centroid baru, kita ulang lagi caranya seperti yang ada di slide sebelumnya. Kita ulang lagi menggunakan jarak Euclidean. Oke. Kita ulang. Itu maaf, di sini ada petipu dari sini, ini sebenarnya 0,5. Nah, dari 0,5 ini saya anggap ini 0,5 ya. Nah, 0,5. Nah, jadi 1 kurang 1 ini 0, ini tambah 0, ditambah 1 dikurang 0,5, maka 0,5. 0,5 ini karena 0 dengan jumlah 0, 0,5 kuadrat, maka hasilnya 0,5. Kenapa? Ini nanti dari si akarnya. Nah, itu begitu juga seterusnya. Kita anggap nilai 1 ini nilainya benar, 0,5, 0,5. Kemudian, sudah didapatkan nilai klasternya, nilai centroid masing-masing observasi datanya, kemudian didapatkan seperti ini, 0,5. Oke, kita datang lagi di sini. Oke, di sini 0. Oke, coba saya ulang lagi ya. Ini 0,5. Oke, untuk DC1-nya si Medan ini 0,5, ini 0,5. Oke, berarti ini 2,5 kuadrat.
Ya, 2,5 kuadrat. Kuadrat. Oke. Tetap saja ini lebih dari ini, dan ini di C2 Bandung bakalan tetap C2 karena dia itu nilainya paling pendek. Kalau ini 0,5, ini bakalan nilainya tinggi. Ya, tetap lebih dari 2,24. Oke. Dan begitu juga sih seterusnya. Oke, seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah dapat ini nilai yang paling terendah, kita cari nilai centroid yang paling terendah di iterasi kedua. Nah, kita lakukan iterasi kedua. Terus kemudian kita cek lagi, cross check kembali anggota yang si C1 siapa, C2 itu siapa, C3 itu siapa. Nah, di C1 itu ada Medan dengan si Solo. Nah, Medan dengan Solo ini tidak ada perubahan yang seperti yang tadi. Oke, kita checklist. Oke. Kemudian Bandung dengan Jakarta. Nah, Bandung dengan Jakarta ini tidak ada perubahan yang seperti tadi. Nah, Aceh dengan Yogyakarta, DKI Yogyakarta, karena ini nilainya yang paling terkecil ya, 0, 0. Nah, maka dia masuk dari si C3 DKI Yogyakarta. Maka dia itu dekat sih dengan centroid C3. Oke, masuk di sini. Berarti ini sama saja dengan hal yang tadi. Oke, kita cek kemudian, kita cross check kembali perbandingan C1 dengan C2. Nah, dari C1 ke C2 ini iterasi 1. Iterasi 1, maksudnya ini bukan C tapi iterasi ya. Iterasi 1 dan 2. Nah, ini iterasi 2. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwasannya setiap nilai sentroidnya, setiap nilai sentroid dan anggota klasternya itu sama dalam iterasi 1 dengan si iterasi kedua. Maka ketika kita cari nilai rata-ratanya kembali, itu sama saja. Itu hasilnya juga tetap sama. Ini maaf ya. Ini 1, ini sebenarnya 0,5. Ini 0,5. Nah, jadi ingat syarat yang tadi dalam Kamins. Dalam Kamins itu mengulangi langkah 1 sampai 4. Nah, sampai sentroid tidak berubah atau anggota klaster yang tidak berubah. Nah, dari sini ini sudah memenuhi kriteria kita. Maaf. Ini sudah memenuhi kriteria kita. Ini iterasi 1, ini iterasi 2. Nah, kenapa? Karena ketika ini anggota klasternya sama dengan anggota klaster yang kedua, iterasi yang kedua, anggota klaster iterasi kedua 1 dan anggota klasternya iterasi kedua itu sama, ketika dirata-ratakan juga sama, maka ini sudah masuk di persyaratan Kamins. Disinilah kita berhenti. Jadi akhirnya adalah untuk di klaster 1 yaitu Medan dan Solo. Klaster kedua itu adalah Bandung dan Jakarta. Klaster ketiga adalah Aceh dengan DKI Jakarta. Nah, dari sini bahwasannya kesimpulannya adalah inilah anggota dari masing-masing kelompoknya. Gitu. Sekian dari pembahasan algoritma Kamins, semoga bisa membantu dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi. Mungkin ini kurang lebih dari penjelasan pembahasannya algoritmanya Kamins. Dan mohon maaf ketika ada kesilapan, dan itu mohon dimaklumnya. Oke, sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.